Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita bersama-sama mau memulai ibadah kita. Kita harus semangat memuji Tuhan, semangat beribadah bersama teman-teman semua lewat ibadah online sekolah minggu kita HKBP Duri. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kasih Bapa bagi kami. Apa yang baik, di saat ini kami sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami ingin beribadah di hari ini Bapa, ingin memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami. Bimbinglah kami agar iman kami terus bertumbuh di dalam Bapa. Bapa yang baik, bolehlah kiranya kami pun memohon agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan iman kami semakin diteguhkan oleh Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserah seluruh ibadah, kehidupan kami, juga penyertaan Bapa. Hanya ke dalam tangan Bapa saja kami serahkan semuanya Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021, marilah kita membuka Kidung Jemaat kita nomor 17 dengan judul Tuhan Allah Hadir. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga terbenam, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita sama-sama berdoa kita melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mau bernyanyi dulu dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik semua kakak undang untuk berdiri ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 178. Karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah
manusia. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Duri, dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan namamu, melalui lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan, melalui doa yang kami panjatkan, dan melalui firman-Mu yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, berikanlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami firman-Mu, juga dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita pada hari ini, diambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Amang akan membacakan untuk kita ikuti di rumah kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Pasti dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Adik-adik, pasti dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita mungkin merasa kecewa, kita tidak dapat berkumpul dengan teman-teman kita di gereja kita ini. Tapi adik-adik, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap dapat bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih, semua orang pasti merindukan damai. Itulah yang dikatakan slogan damai itu indah. Ketika kita merasakan kedamaian, pasti ada ketenangan. Ketika kita merasa kedamaian, pasti ada rasa aman. Ketika kita merasa kedamaian, pasti ada rasa tentram. Dan damai juga pasti membuat kita nyaman. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajak melalui firman Tuhan pada minggu ini, bagaimana sikap kita yang seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi abang kakaknya di rumah masing-masing. Kita juga diajak bagaimana menjadi seorang yang penyayang, menyayangi orang tua, menyayangi abang, menyayangi adik, menyayangi guru di sekolah, begitu juga menyayangi guru sekolah minggu. Bagaimana juga kita diajak menjadi orang yang rendah hati. Adik-adik yang terkasih, kita menyadari bahwa kita ada dalam bagian tubuh Kristus yang diciptakan kita dalam berbagai keberagaman dan ada berbeda-beda. Ada kepala, ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kaki. Anggota tubuh ini punya berbagai macam keberagaman dan juga perbedaan. Maka jangan ada yang menganggap dari diri kita lebih utama, dari diri kita lebih berharga, dari diri kita ada yang lebih tinggi daripada yang lain.
Ketika kita mampu sekia sekata, kita pasti akan menganggap orang lain sama. Ketika kita seperasaan mengasihi saudara-saudara, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa iri hati, karena rasa kasih yang daripada Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita adik-adik, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, kita diajak adik-adik yang terkasih, bagaimana kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Adik-adik yang terkasih, kecenderungan kita manusia ketika kita melakukan kejahatan pasti ada balas dendam. Ketika adik-adik dijahili kakak di rumah, dicubit, pasti adik-adik akan lari mencubit kakaknya. Begitu juga sebaliknya, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ketika adik-adik memaki kawan-kawan adik-adik, pasti kawan adik-adik juga akan memaki adik-adik. Terjadilah caci maki dibalas dengan caci maki. Adik-adik yang terkasih, kehidupan orang Kristen tidak mengenal balas dendam. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mengenal balas dendam. Itu yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Adik-adik yang terkasih, Yesuslah yang mampu menjadi teladan bagi kita. Yesus mau mengampuni orang yang menganiaya dia. Adik-adik, apakah bisa meniru teladan Yesus yang mampu mengampuni, yang mampu memaafkan? Ketika kawan-kawan melakukan kejahatan, adik-adik mampu membalas dengan kebaikan. Dan itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang mau ditekankan pada minggu ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Adik-adik yang terkasih, Petrus melalui khotbah kita pada minggu ini mengajak kita harus memberkati dan berdoa bagi mereka. Ketika adik-adik dipukul, Petrus mengajak bagaimana kita mendoakan dan memberkati. Ini hal yang sulit bagi kita adik-adik. Ketika adik-adik dipukul, pasti respon adik-adik akan menangis, mengadu kepada orang tua. Itu hal yang lumrah. Tetapi bagaimana kita diajak melalui nats khotbah kita, ketika orang-orang berbuat jahat kepada kita, ketika orang-orang mencaci maki kita, kita mampu mendoakan dia, berdoa supaya dia berubah, bertobat, menyadari kesalahannya. Dan itulah tugas kita, adik-adik anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya, yang terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan terang Kristus, bagaimana kita diajak menjaga lidah dan bibir kita. Caci maki itu keluar dari mulut. Menyalahgunakan anggota tubuh, inilah yang paling sering kita lakukan. Mulut kita kadang tidak dipakai untuk hal-hal yang membawa kebaikan, untuk hal-hal yang membawa sukacita, tetapi cenderung hal-hal yang keluar dari mulut kita tidak membuat orang bersukacita, membuat orang menjadi marah, emosi. Amsal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jika yang diucapkan adik-adik adalah kata-kata makian, itu akan memicu emosi dan kemarahan bagi orang lain yang adik-adik caci maki. Tapi jika yang diucapkan adik-adik adalah kata-kata kelembutan, kasih sayang, orang lain akan senang dan bahagia merespon kata-kata adik-adik. Adik-adik yang terkasih, usahakanlah hidupmu dipenuhi kasih dan damai yang daripada Tuhan. Dengan gaya hidup yang penuh kasih, melalui khotbah ini kita diajak bagaimana gaya hidup kita yang penuh dengan kasih Tuhan, kita dapat
menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu kami ikuti, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajak kami bagaimana Bapa untuk saling mengasihi, menjaga lidah kami, mulut kami, supaya kata-kata yang membawa sukacita yang keluar dari mulut kami bukan kata-kata caci maki. Kami diajak untuk tetap mengasihi, untuk tetap setia sekata, berperasaan mengasihi dan hidup damai, karena kami sadar kami terpanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu AKBP Duri yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Sakwina Manik dan Felicia Manik. Engkau yang memberikan sukacita kepada mereka, menambahkan panjang umur kepada mereka. Engkau juga yang memberikan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan mereka. Jika dalam proses belajar mengajar mereka dalam situasi pandemi COVID-19, mereka harus mendapat pelajaran melalui virtual. Engkau yang memberkati melalui Kudus memampukan mereka menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu AKBP Duri. Engkau memberikan sukacita kepada mereka untuk dapat membimbing kami anak-anak sekolah minggu dalam sukacita yang daripadamu. Begitu juga Bapa, kami juga akan mengakhiri persekutuan kami. Berikanlah sukacita kami agar ketika kami menyudahi persekutuan kami ini, sukacita yang daripadamu lah yang kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami anak-anak-Mu semakin dilayakkan, semakin dimampukan menerima setiap berkat yang akan Engkau curahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu bagi adik-adik. Salam sehat. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman untuk aktivitas. Untuk aktivitas adik-adik di playgroup dan TK, aktivitasnya adalah menyanyikan lagu KASIH, divideokan ya.
dan dikirimkan ke WA kakak-kakak sekolah minggunya yang sudah ditentukan. Untuk kelas 1, 2, dan 3 menghafal Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk aktivitas kelas 4, 5, dan 6 menghafal Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Semua aktivitasnya divideokan ya dan dikirimkan ke WA kakak sekolah minggu yang sudah ditentukan. Selamat mengerjakan adik-adik, kerjakanlah aktivitas ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.